Sebentar Pak. Tak ada lagi kok pasang pakai itu sembarang saja kalian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi Ramadana syahru siyam bil barakati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah kita semua masih bernafas. Alhamdulillah kita masih hidup dan kita masih boleh bercengkrama, bersilaturahim Pak Imam dalam rangka menyambut melaksanakan bulan suci Ramadan. Saya sempat mendengar tadi tema yang disampaikan untuk bekal kita bahwa Ramadan ketiga ini adalah keutamaan dosa-dosa diampuni di masa lampau. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbih. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan takwa kepada Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya di masa lampau. Doa kita 365 hari, 12 bulan, 1 tahun. Sepanjang malam kita berdoa, ya Allah, Allahumma baligna fi syahri Ramadan. Sampaikanlah kami pada bulan Ramadan dan sampailah kita. Makanya saya bilang tadi, alhamdulillah masih hidup, belum mati kita, masih bernafas. Kadangkala ini yang kita kurang syukuri, bahwa kehidupan yang paling prioritas dalam hidup ini adalah ibadah. Saya kebetulan baru semalam tiba. Acara saya terakhir di Medan, Padang Sidempuan, tanggal 25. Mendarat sampai di Jakarta tanggal 28 malam. Saya suami istri pakai mobil itu, mobil yang kami pakai sekarang, dan sampai di Jakarta di rumah tanggal 28 malam. Tiba-tiba langsung pengumuman pemerintah secara mendadak sudah masuk 1 Ramadan 1446 Hijriah. Entah ini betul-betul karena sidang melihat bulan atau karena bulannya ditutup dengan makna politik. Wallahu alam bisawab. Jadi sebagai masyarakat Indonesia, kita fokuskan saja. Mau dia tanggal 1 Ramadan besok atau sekarang, tetap kita juga melaksanakan saum. Jadi manusia tidak fokus lagi, tidak perhatikan lagi persoalan akhirat, lebih cenderung kepada duniawi. Jadi agama ini cuma simbol, agama ini cuma stempel. Bahkan yang saya maksudkan adalah tema, mengambil tema yang disampaikan tadi, bahwa dosa-dosa kita di masa lampau diampuni. Bagaimana kita mau diampuni kalau gali lubang tutup? Itu dia. Jadi saya juga perhatikan, kita ini buru-buru waktu. Saya pun ceramah cepat-cepat. Ya,
Panitia tanya, pakai kursi sedangkan sholat saja saya duduk. Bagaimana saya mau berdiri? Sejak saya keluar rumah sakit tanggal 6 Januari sampai sekarang sholat saya duduk. Kenapa saya duduk? Karena ketika saya berdiri langsung saya kena serangan. Karena ada penyakit yang sampai hari ini alhamdulillah dokter memberikan obat dalam satu hari 9 macam. Dan itu obat seumur hidup. Tak boleh lagi ustaz ceramah, tak boleh bersuara keras. Karena ini uporio, obat jantung. Tak boleh lagi ustaz kemana-mana berdakwah, stop, ini penyakit yang berat. Minum obatnya, percaya kepada dokter, tapi lebih percaya kepada medis. Karena itu adalah wakil Allah di dunia ini, dokter, penyembuh. Tapi kita lebih beriman kepada Allah, percaya kepada dokter, beriman kepada Allah. Dosa-dosa kita diampuni. Nah, itulah sebabnya yang disampaikan tadi mengingatkan saya detik-detik terakhir ketika kami sekeluarga mendapat hidayah di bulan Ramadan. 18 Ramadan 1427 Hijriah. Atau bertepatan dengan 11 Oktober tahun 2006 Miladiah. 18 Oktober tahun 2006 Miladiah. 2006 kami diberi hidayah. Sampai hari ini alhamdulillah 19 tahun kami melalui perjalanan Ramadan. Ramadan ini adalah merupakan bulan yang panas. Panas karena dosa-dosa kita diampuni, panas karena cuaca. Panas juga di Indonesia karena situasi politik. Macam-macam gejolak yang terjadi dan kita melihat bahwa kemunduran agama ini, percekcokan, perkelahian terjadi senantiasa dalam kehidupan kita internal Muslim. Saya berkeliling Indonesia ini sekarang saya ada di Keranggan. Besok malam saya di Maluku Utara. Saya akan terbang subuh. Saya ke Maluku Utara sampai tanggal 18 Ramadan. Saya sudah WA ke Pak Zakaria. Ini jadwal saya safari Ramadan di Maluku Utara sampai ke Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Sofifi, bahkan kampungnya Dorce Gamalama. Ceramah di sana. Kemarin di Medan, sekarang di Jakarta, besok di Maluku. Tahu persis bagaimana keadaan umat Islam di Indonesia ini. Bukan mengalami kemajuan, kehidupan kita ini mengalami kemunduran. Betul kita beribadah, tapi fokus ibadah kita adalah tergantung kepada penguasa. Inilah sebabnya Nabi SAW, barang siapa senang menyambut bulan suci Ramadan, maka haramullahu jasadahu ala niran. Dosa-dosanya diharamkan terhadap neraka. Ini satu jaminan yang Allah berikan kepada umat Islam, bahwa ada 4 manusia yang diberikan keberuntungan pada waktu memasuki bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, bayi-bayi yang dilahirkan pada bulan Ramadan. Bukan cuma bayi orang Islam, bayi orang kafir pun mendapatkan berkah ketika dilahirkan pada bulan Ramadan. Yang ketiga, orang-orang kafir yang diberi hidayah memeluk Islam di bulan Ramadan. Itulah sebabnya kami sekeluarga sangat beruntung mengingat peristiwa 19 tahun yang lalu, 2006. Bagaimana kami mendapat hidayah, bagaimana Allah berikan petunjuk detik-detik terakhir 15, 16, 17 Ramadan. Saya hanya berjumpa dengan seorang penjual ikan. Detik-detik terakhir inilah kami datang ke masjid-masjid meminta pengurus masjid mensyahadatkan kami. Tak ada yang berani. Bahkan saya datang kepada Kakan Depak, dulu namanya Kakan Depak, Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Saya datang ke beliau, Pak Haji, tolong Islamkan kami. Apa kata beliau? Saya tidak berani mengislamkan Bapak. Kami tidak berani. Datang lagi kepada ustadz yang lain, tidak berani. Karena kondisi kehidupan di sana lebih mayoritas beragama Kristen. Bahkan di Palu, Sulawesi Tengah hampir 50-50. 40 dan 60%. Jadi orang berpikir kalau mengislamkan kami pasti terjadi persoalan pergeseran aspek sosial yang mereka pikirkan. Maka di bulan itulah kami sangat beruntung bahwa bulan itulah Allah menghentikan langkah kami dari kehidupan kafir dan kami masuk Islam. Dosa-dosa kami diampuni oleh Allah. Dosa saya, dosa istri, dosa anak-anak, kami sekeluarga, dosa kami diampuni oleh Allah. Banyak kiai mengatakan, ulama mengatakan, orang yang masuk Islam, dosanya waktu masih kafir, masih tercatat. Ketika mereka masuk Islam, jadi kertas putih. Mereka tidak ada dosanya lagi, seperti bayi. Saya percaya itu. Saya percaya, tapi saya lebih percaya bahwa dari kafir sampai bersyahadat, dosa kami diampuni. Tapi setelah kami masuk Islam, ke sana dan akan mati dalam keadaan Islam, tidak ada yang menjamin. Maka Islam selalu memberikan, tidak ada konsep juru selamat di dalam Islam. Cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat belum tentu. Belum tentu selamat. Tidak ada konsep juru selamat. Cari selamat masing-masing. Betul, orang yang masuk Islam dosanya diampuni. Tapi setelah dia Islam, tidak ada yang menjamin. Tidak ada. Tidak ada yang menjamin konsep hidupmu, cari nafkah, apalagi akhirat. Lalu dalam filosofis prinsip saya pribadi, saya katakan, Allah tidak menjanjikanmu dolar, Allah menjanjikanmu surga. Jika nilai dolar tidak mampu membeli surga, maka nilai surga mampu menghasilkan dolar. Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bisabri wasolati innallaha ma'asabirin. Kesabaran. Bagaimana orang Islam itu masuk Islam, orang dari kafir mendapat hidayah masuk Islam, karena latar belakang ibu bapak saudaraku dan saya sama-sama dari nenek moyang kita, dari kakek kita, dari buyut kita, semua regeneration orang Asia, bukan latar belakang Islam. Datangnya Nabi Muhammad, barulah kita mengenal Islam. Menjadi Islam, orang di Asia tadinya kafir, kemudian dapat hidayah. Apalagi kami yang bukan Islam, lalu Allah kasih hidayah bertepatan di bulan Ramadan. Man pariya bidukuli Ramadana haramullahu jasadahu ala niran. Oh, hadis ini tidak sah, tidak sahih. Hadis ini bukan hadis Nabi. Banyak yang pertentangkan, banyak yang menjawab. Tapi yang kami tahu dalam kitab yang kami baca, Durratun Nasihin, Dokoikul Akbar, bahwa orang yang betul-betul mendapat hidayah, orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, man pariya bidukuli Ramadan, mereka senang ketika menyambut bulan suci Ramadan. Datangnya bulan suci, man pariya bidukuli Ramadan haramullahu jasadahu ala niran. Senang mereka masuk bulan suci Ramadan, dan tubuh mereka, jasad mereka itu diharamkan disentuh oleh api neraka. Oh, ini hadis yang tidak sah. Mau sah atau tidak, itulah pemikiran ulama. Jasadahu ala niran. Dosanya diampuni ketika dia senang saja. Dia senang, dia belum melakukan, dia senang. Anak saya tadi gelisah. Saya kasih contoh. Anak saya gelisah. Gelisah kenapa? Mengantuk. Dia tinggal bisik-bisik sama saya. Kapan habis ini? Kenapa? Karena masih kekanak-kanakan, mengantuk. Saya kutih hidungnya, kupingnya. Dia diam. Duduk situ sampai habis saya ceramah. Belajar disiplin dari kecil, tumbuh sampai besar. Disiplin. Mengantuk atau mau mati karena puasa, tidak ada orang puasa mati. Saya saja sudah divonis dokter jantung berat, belum mati-mati.
Bahkan saya sering minta mati, tidak mati. Ada ustadz yang sering ceramah yang mengatakan rokok itu haram, merokok itu, mulut itu adalah tempat bernapas, mati duluan dia. Siapa namanya? Jasid atau siapa itu? Itu yang suka-suka berkelahi di YouTube mereka itu. Ya, rokok diharamkan, bukan itu yang diharamkan. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Quran wa hafidil lisanu mut'imul ji'ani wa su'imina fi syahri Ramadan. Jadi konsep orang masuk surga itu jangan berlomba-lomba rindu, jangan pakai cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Satu, talil Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidil lisan. Jaga lisan kita ini, kata-kata. Kita tidak hanya puasa lapar dan haus, tapi kita juga menjaga kata-kata. Jangan sampai kata Nabi, puasa kita cuma memperoleh pahala lapar dan haus. Nah itu sebabnya surga merindukan. Surga yang rindu, bukan kita yang rindu ke surga. Bukan. Pakai konsep surga yang merindukan kita. Saya tidak ada pikiran untuk masuk Islam. Perhatikan baik-baik. Saya dan keluarga tidak ada pikiran, tidak ada assumption untuk masuk Islam. Tapi Allah yang rindu kepada kita sekeluarga. Allah surga yang rindu kepada kami sekeluarga. Lalu dibentangkanlah hidayah. Ansalna ayatin mubainatin wallahu yahdi mayasyau ila siratim mustaqim. Dikasih petunjuk jalan yang lurus. Kami tidak berpikir untuk masuk Islam. Artinya tidak ada pikiran untuk masuk surga. Surga yang rindu. Surga yang rindu. Ini konsep Indonesia ini makin kacau ke depan keislaman kita. Ulama dengan ulama berkelahi. Ustadz dengan ustadz saling singgung. Kenapa? Ustadz dengan ustadz saling singgung. Saya bilang kepada kawan-kawan yang mualaf, jangan pernah terpengaruh. Walking on the right track. Kita tetap saja berjalan pada jalan yang lurus. Jangan pro kepada yang kunut, jangan pro kepada yang tidak kunut. Kita yang dikasih hidayah, surga yang rindu kepada kita. Jangan pernah masuk dalam konflik internal kita. Bela saudara-saudara kita, suruh mereka bersatu, jalin ukhuwah Islamiyah. Biarkan surga yang rindu kepada kita. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Quran. Itulah jangan heran di bulan suci Ramadan ini semua masjid ribut, orang tadarus, orang tadabbur Quran. Tapi lepas daripada bukan bulan puasa, Pak Imam bisa jamin sunyi Pak. Habis sholat isya nggak ada bunyi masjid, sunyi. Karena seorang Muslim tahu di bulan inilah mujizat terbesar diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unsila fihil Quran hudalin nasi wa bainati minal huda wal furqan. Semua firman Allah diturunkan pada bulan Ramadan. Pertama, Ramadan yang pertama diturunkan su'ub Ibrahim. 6 hari kemudian, malam yang ke-6 diturunkan 700 tahun kemudian Taurat Musa di Bukit Tursina. Diberikan Taurat itu di Bukit Tursina. Ketika Allah kasih Taurat kepada Musa di Bukit Tursina, Allah berkata, Musa, ini atau itu ummata Muhammadin nuraini kaila yadurrukhum zulmatani. Musa, kami berikan engkau Taurat, bimbing bangsa biadab Bani Israel. Tapi ketahuilah, ummata Muhammadin nuraini kaila yadurrukhum zulmatani. Kami akan memberikan kepada umat Muhammad 2 cahaya untuk menerangi mereka dari 2 kegelapan. Faqala Musa bertanya, manur aini ya Rabbi, 2 cahaya apa itu ya Tuhanku? Faqala Allah Ta'ala, nurul Quran wa nurul Ramadan. Wa ma zulmatani ya Rabbi, bertanya lagi Musa, untuk menerangi 2 cahaya apa itu ya Tuhanku? Julmatul qabri wal yaumal qiyamati. Untuk menerangi umat Muhammad dari kegelapan kubur dan siksa
hari kiamat. Apakah Musa pernah jumpa dengan Nabi Muhammad? Jaraknya 4076 tahun dari Musa sampai Nabi Muhammad. Belum pernah jumpa. Musa pun kaget ketika Allah katakan umat Muhammadin, umat Muhammad. Jauh dari pandangan Musa, dari pikiran Musa membayangkan mana laki-laki yang bernama Muhammad ini. Tidak ada dalam catatan para nabi. Barulah sekarang ini muncul 4076 tahun kemudian datanglah umat Muhammadin, umat Islam. Diberikan Taurat itu di Bukit Tursina. Kaget Musa bertanya, siapa Muhammad itu? Ya Allah, ya Tuhanku. Nabi yang kemudian membimbing umat dari suku, kaum, bangsa dan bahasa Makkah ujung ke ujung dunia. Inilah sekarang umat Islam. Semua ahli kitab tahu sejarah itu, bahwa Nabi yang terakhir yang akan datang menyempurnakan semua kitab-kitab samawi adalah Nabi tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya sering berdakwah kemana-mana. Beruntung kita beragama Islam. Ini bukan agama nenek moyang, bukan agama nenek moyang. Ada orang bilang, oh ini Islam nenek moyang, ini mualaf. Oh, siapa yang ngaku mualaf? Tidak ada dalam kamus Al-Quran itu mualaf, istilah mualaf. Tidak ada. Yang ada muhtadin. Mayyah dilau wal muhtadin wa mayutlil faulaika humul khasirun. Mualaf itu adalah orang yang dibujuk hatinya. Mualaf. Habis bujukannya murtad lagi. Nah, ini kalau mualaf. Jadi saya tidak percaya dan saya tidak terima kalau dipanggil mualaf. Satu, kalau kita ada perbedaan, saya Islam nenek moyang, kamu mualaf, kamu Islamnya asli, saya tidak. Oh jangan. Istilah mualaf ini jadi bahan lawakan, pelawak sering pakai. Oh, kamu kayak mualaf. Jadi mualaf itu identik dengan satu, bodoh. Yang kedua, imannya lemah. Yang ketiga, mualaf itu identik dengan susah. Datang ke masjid minta-minta, itu identik dengan itu. Karena banyak orang yang masuk Islam cuma mau kawin. Banyak masuk Islam hanya ikut-ikutan. Banyak yang masuk Islam menghindar dari kesusahan, datang ke Islam, dia pikir kalau masuk Islam di sana akan dapat pertolongan. Insya Allah, saya sudah bilang berulang-ulang, tidak ada juru, cari selamat masing-masing. Tidak ada urusan dengan kondisi negara yang begini. Kita hidup di tengah banyaknya dusta dan kemunafikan. Ya, ada yang bertanya, Ustadz percaya rezim Prabowo? Insya Allah saya percaya ada cahaya ke depan. Amin ya Rabbal. Karena Prabowo punya menteri-menteri ini orang-orang yang berkompeten, termasuk Menteri Agama. Nah ini kawan saya, Prof. Nasaruddin Umar, yang pernah Bapak Ibu beli buku saya, itu yang memberi sambutan Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Sekarang sudah jadi Menteri Agama. Beda dengan menteri yang dulu, Bahlul, siapa ini, Yakut. Nggak apa-apa, itu bukan wahabi di lisan, itu tidak merusak kata-kata saya, karena ini dakwah dan itu fakta. Amin ya Rabbal. Kalaupun berdosa, yang mengaminkan juga berdosa kita. Sudah, kita kan sudah buka puasa tadi. Nanti kita tutup besok lagi, insya Allah. Tapi yang namanya batil tetap batil. Batil tetap batil. Hak kita tegakkan. To revive the truth, to bury the passion. Mengangkat kebenaran, menguburkan yang batil. Nah ini dia. Jadi ketika Taurat diturunkan, 500 tahun kemudian, malam ke-12 diturunkannya Zabur Daud. Malam yang ke-12, Zabur Daud diterima oleh Nabi Daud. Atau di kitab Kristen disebut dengan kitab Mazmur. Atau di kitab Yahudi mengatakan Mizmor. Kemudian dari kitab Zabur ini malam yang ke-12, 1600 tahun kemudian diturunkanlah Injil, Gospel. Injil ini diturunkan pada malam ke-18, diterima oleh Nabi yang bernama Isa alaihissalam. Jadi Injil itu bukan kitab orang Kristen. Injil itu adalah kitab umat Islam. Suratnya jelas, surat Maryam, An-Nisa, semua surat yang bersinggungan dengan Kristen dan Al-Masih itu adalah Injil.
1200 tahun kemudian, malam ke-27, malam Baro'ah, malam ganjil, diturunkannya, disempurnakannya Syahrul Ramadan allazi unsila fihil Qur'an hudalin nasi wa bainati minal huda wal furqan. Pembeda antara hak dan batil. Sempurnalah kitab samawi. Jadi Injil itu disempurnakan dalam Al-Quran. Kami masuk Islam karena kami mencari tahu dasar kebenaran ini dan meminta kepada Allah, berikan kami petunjuk, berikan kami kesabaran. Jadi modal dalam Islam ini cuma satu: sabar, jujur, dan selalu setia. Jujur dalam mempertahankan keyakinan tauhid. Kami kemana-mana berdakwah, alhamdulillah, satu demi satu dosa-dosa kami diampuni. Amin ya Rabbal. Tertutup dosa-dosa kami. Pergi berdakwah kemana-mana, alhamdulillah, sampai hari ini Allah masih memberikan sehat Pak Imam. Pulang dari sini kemarin, saya masuk rumah sakit. Saya WA ke beberapa pengurus. Saya di ICU Pak. Tidak sadar. Dokter sampai ngomong, Bu, nanti kita lihat besok pagi kalau Bapak ini masih hidup. Istri saya sampai menangis. Semua kaki ini penuh dengan infus. Kaki ini infus. Habis urat-urat di badan saya semua diinfus. Dalam hati saya, alhamdulillah. Kalaupun saya kembali malam ini, jumpa saya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumpa kami melihat wajah Rasulullah. Diam saya di kamar yang sunyi ICU. Tidak boleh dikunjungi oleh istri. Mohon maaf, sampai buang air pun sudah kami tidak sadar. Inilah penyakit yang bertahun-tahun baru saya sadar. Ya Allah, bukan cuma Engkau ampuni dosa-dosa kami. Semua yang dari kafir dalam tubuh ini Engkau bersihkan. Sebelum memasuki bulan suci Ramadan, dibersihkan terlebih dahulu. Jadi ibu bapak, mendapatkan iman Islam itu tidak mudah. Bukan hanya diuji, bukan cuma dicaci maki, difitnah, tapi juga kita akan bertanggung jawab mengenai tubuh kita ini. Yang pernah berdosa di hadapan Allah, memakan makanan haram, awas. Nanti kita masuk Islam, dibersihkan oleh Allah. Bukan berarti kita puasa begini sudah bersih. Tidak. Dosa ini ibarat baju. Baju yang saya pakai, gamis yang saya gunakan, dari rumah sudah disetrika, dicuci bersih. Sebentar kena keringat, penuh keringat, bau keringat, mulai berdaki. Nah itulah hidup manusia. Muslim maupun orang kafir sama. Sindur pelaku dosa. Setiap saat kita berbuat dosa. Wa ma ubari'un nafsi inna nafsa la amaratun bisu'i illa marrahima rabbih inna rabbih ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu yang menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Apa itu? Puasa, saum Ramadan. Nafsu kita diberi rahmat oleh Tuhanku. Lalu ibu bapak bertanya, apa orang kafir juga puasa? Puasa Pak Imam. Puasa. Orang kafir puasa, tapi jarang dia puasa. Ada satu gereja yang setiap harinya, hari Sabat, hari Sabtu, dia berpuasa. Sepanjang umur dunia ini, dia berpuasa. Gereja Adventis. Bahkan mereka lebih kritis daripada orang Islam dalam soal dietary, soal makan. Mereka tidak minum kopi, mereka tidak minum teh, hanya air putih. Mereka juga tidak memakan daging. Mereka tidak memakan binatang hewan yang berkuku belah. Kambing, sapi, semua daging di dunia ini mereka tidak makan. Itu paling enak kalau mereka masuk Islam. Mereka lebih secret, mereka lebih hati-hati dalam persoalan makanan. Gereja Adventis. Dan setiap hari Sabtu dia berpuasa. Bagaimana konsep orang kafir berpuasa? Protestan Adventis berpuasa dari jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi. Ya, saya masih pendeta dulu, berpuasa dari jam 12 sampai jam 12 malam lagi. Ini ada istri saya yang dari kafir juga. Dia pernah puasa 3 hari 3 malam. Wallahi. Kami pernah puasa 3 hari 3 malam. Ada orangnya sekarang, masih hidup, belum mati.
Itu sama-sama kami dari kafir. Ini memang ketika kami masuk pedalaman Papua, saya memimpin jemaat di Papua, ya, setiap saat pasti ada bayi yang menangis. Kami ambil, kami pelihara di rumah kami di Sorong, Papua. Banyak sekali anak-anak Papua yang kami tampung di rumah. Sampai kepala dinas sosial, masih ingat saya, Dr. Randus Yos Papami, memberikan bantuan setiap bulan itu 1 ton beras. Karena kami pelihara anak-anak kecil. Saya dan istri berpuasa 3 hari 3 malam. Tidak makan, tidak minum. Wallahi. Begitu. Lalu jemaah bertanya, kenapa? Ada apa orang kafir berpuasa? Sampai hari ini masih ada pendeta-pendeta yang berpuasa. Untuk apa? Kalau ditanya, mereka mengatakan, karena kami menghadapi pergumulan berat di depan. Kalau menghadapi masalah yang besar, mereka berpuasa. Beda dengan kita, umat Nabi SAW. Kita konsepnya berpuasa karena menghormati diturunkannya firman Allah, kitabullah. Semua kitab samawi itu, termasuk di dalamnya Taurat dan Injil, diturunkan pada bulan Ramadan. Kita berpuasa karena itu, menghormati diturunkannya kitab firman Allah. Mujizat terbesar yang diberikan kepada manusia. Ada yang percaya kitab ini, itulah namanya mukmin, orang yang berserah. Ada yang tidak percaya, namanya kafir. Orang kafir, kafirun. Mereka tidak percaya. Lalu mereka membuat kitab sendiri dengan mengangkat pemimpin mereka, ahli kitab. Jadi sudah jelas pada kita bahwa berpuasa bukan cuma dosa-dosa kita diampuni, dijamin bahwa keselamatan bagi orang-orang beriman, umat Islam. Itulah sebabnya kami keluar dari agama Kristen. Kami mencari tahu dan ingin mendalami lebih banyak lagi bagaimana kehidupan para nabi sebelum menerima firman. Semua nabi mendapat firman Allah yang diturunkan mulai dari kitab Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW pada bulan Romaj, bulan yang panas. Itulah tersusun namanya Al-Quran Nur Karim. Pertamanya adalah Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil. Makanya apa yang dikatakan Nabi Isa terjadi ketika datangnya Nabi Muhammad SAW. Kalau orang bertanya, apa kehebatan Al-Quran itu? Kehebatan Al-Quran itu sebelum datang, sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi Isa, Nabi Muhammad tidak pernah jumpa dengan Nabi Isa. Tapi Nabi Isa mampu merisalahkan apa yang akan terjadi tentang Rasulullah SAW. Bahkan beliau akan datang ke dalam dunia. Nabi Isa sudah menyampaikan. Bahkan sebelum Nabi Isa juga, Nabi Musa sudah tahu bahwa akan datang seorang yang bernama Ahmad, Nabi kita Muhammad SAW. Kalau pendeta mau terbuka, jujur dan berani menderita, hidup apa adanya dalam Islam, insya Allah pasti akan masuk Islam. Namun tergantung daripada hidayah. Kalau Allah tidak kasih hidayah, sampai kapanpun kafir tetaplah kafir. Bersyukur kita ibu bapak, alhamdulillah. Saya belum tahu kalau ceramah di sini harus dimulai pada sholat isya ya, sebelum tarawih ya Pak Imam. Sesudah tarawih, ya sesudah tarawih. Oh witir, ya tadi saya suruh usahakan selesaikan sampai witir, insya Allah ya, karena ini juga saya besok mau berangkat ya, tanggal 3 saya dan istri sudah menuju ke bandara, karena penerbangan ke Ternate itu jam 2 malam. Jam 2 malam, dia jam 2 malam dini hari. Bukan malam ini, malam besok. Jam 2 malam dini hari. Kami naik pesawat langsung Garuda. Karena kalau dia transit sampai 17 jam. Dia harus laksanakan transit ke Balikpapan, ke Makassar, ke Manado. Jadi panjang sekali perjalanan. Saya bilang panitia di sana, tiket langsung. Jadi kami naik Garuda 3 orang. Saya, istri, anak. Insya Allah
mohon doa dari jamaah agar kami tiba di Maluku insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Terutama kondisi kesehatan saya. Alhamdulillah saya tidak bisa ikuti sholat berdiri karena sudah hampir 3 bulan ini. Saya sudah pernah paksa, habis saya sholat baru 2 rakaat saya sudah roboh, kena serangan jantung. Nggak tahu luka kecil di kaki ini bikin saya, bukan orang kira gula, bukan gula ini, karena gula saya setelah diperiksa, gula saya ini cuma 93. Jadi kata dokter jangan juga terlalu rendah Ustadz, minum gula. Oh saya bilang siapa minum gula dok? Enggak. Ini pada waktu bengkak kaki saya semua, seluruh badan bengkak, setiap ceramah saya suruh pijat. Saya tidak tahu kalau saya mengidap pembengkakan jantung. Setiap datang di masjid mau ceramah, ada yang mengaku saya ahli pijat Ustadz. Sampai di Sukabumi, Cirebon, semua ahli-ahli datang. Setiap kali saya mau ceramah, dipijat dulu. Akhirnya kata dokter, ini akibat pijat. Sebenarnya jangan dipijat Ustadz, ini pembengkakan jantung. Dokter yang periksa. Jadi jantung lari ke bawah, tidak kembali lagi darahnya ke jantung. Pompanya sudah tidak kuat, lemah. Ditanya, apakah Ustadz ada keluarga yang penyakit jantung? Tidak ada Pak. Tidak ada dok. Oke, kalau begitu kita buka sedikit. Enggak dok, kalau boleh pasang ring. Oh enggak bisa Ustadz, enggak boleh. Bagus jantungnya Ustadz, tapi agak tersumbat. Kenapa? Karena forsir tenaga kesana kemari, kayak tenaganya terlalu forsir, dakwanya terlalu semangat kemana-mana. Nah itulah. Kami sudah tidak pikir apa mau terjadi dalam hidup, yang penting dakwah. Kami keliling pakai mobil. Ya, karena ini ke Maluku jauh, waktunya juga bulan puasa, mobil kami tinggalkan naik pesawat. Andai bukan bulan puasa, saya hajar juga pakai mobil ke sana. Ya, kalau ke akhirat bisa, saya ke akhirat pakai mobil Pak Imam. Ya, begitu dia. Itu dia. Jadi kami suami istri, alhamdulillah, ibu bapak jangan takut. Kami kemana-mana tidak pernah pakai manajemen, ya. Kami kemana-mana, insya Allah ikhlas karena Allah. Jadi kami tidak mau dari dulu. Kami berdakwah bukan untuk mencari yang lain. Qotbatun fisabilillahi aw raqatun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Langkah kaki saya ini sudah dicatat oleh malaikat. Sudah keliling kemana-mana. Alhamdulillah. Ada tisu Pak Imam? Jadi saya, ibu bapak, saudara-saudaraku, dalam kondisi yang begini, meminta doa kepada bapak ibu saudara semua, agar kami sekeluarga selalu diberi kesehatan. Terutama saya. Dalam posisi ini pun saya habis buka puasa, sebenarnya saya tidak boleh puasa. Tidak boleh. Dengar tadi kan, yang GERD, apa namanya tadi, sendawa, itu saya. Nah ini, apa namanya, penyakit mah saya, udah lambung saya sudah tinggi. Tapi saya paksa, tidak bisa. Kecuali mati baru saya berhenti. Ya, mati karena puasa, tidak ada orang mati karena puasa. Insya Allah mudah-mudahan 30 hari selesai, sembuh. Amin. Itu dia. Mudah-mudahan lah 30 hari ini sembuh karena puasa saum. Kita juga di rumah sakit kemarin sebelum diperiksa disuruh dokter puasa. Ustadz, puasa dulu 1 malam. Iya dok. Karena besok akan disuntik dan obat keras yang kami masukkan. Jadi saya puasa. Disuruh puasa. Dokter aja suruh puasa. Jadi saya yakin dengan puasa kali ini Allah akan sembuhkan semua penyakit saya. Doa jamaah saja saya minta, dan kita selalu setia bersatu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua, Allah berikan kesehatan kepada kita, dan apa yang kita cita-citakan terjawab di bulan Ramadan ini. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Ibu bapak, saya sudah nggak enak. Mungkin ibu bapak ada persiapan banyak di rumah sana, ya, ada yang mau siapkan untuk sahur, sudah terganggu dengan ceramah ini. Jadi saya kira perkenalan saja bahwa kemarin pulang dari masjid ini, saya dan istri langsung masuk rumah sakit saya.
Jadi doa sebanyaknya dari jamaah. Saya kira itu Pak Ustadz yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua. Barakallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.